Mas Adel. Ya, materi kita adalah pendekatan biaya. Harusnya memang terbagi dua, cuma kayaknya juga nggak efektif kalau misalnya tanpa ada praktek. Jadi saya coba kita tuntaskan materi saat ini, terus nanti penugasan dan diskusi. Biasanya kalau nggak seperti itu malah nggak jalan. Ya, pengalaman kemarin ternyata lebih enak kalau kita diskusi. Kalau diskusi langsung oh paham ya, ini permasalahannya apa. Kemarin juga sama, ternyata juga enak kalau kita diskusi daripada cuma teori saja. Di ya, untuk pendekatan biaya seperti saya sampaikan kemarin, intinya sebenarnya apa ya, ada dua hal yang harus diperhatikan untuk penggunaan pendekatan ini. Yang pertama adalah pembentukan NRC, yang kedua adalah terkait dengan penghitungan penyusutan. Jadi krusialnya dua tadi ya, NRC dan penyusutan. Kalau kita kemarin di data pasar kan terkait dengan transaksi dan juga data transaksi dan penyesuaian. Kalau biaya, maka fokusnya adalah NRC ya, dan juga penghitungan penyusutannya atau depresiasinya, itu yang menjadi isu di sana ya, krusialnya di sana. Kalau nanti ada gangguan di dalam presentasi saya, atau mungkin ini sampaikan ya langsung ya. Ini soalnya nggak tahu laptop atau apa dari kemarin kayaknya agak bermasalah lagi. Udah saatnya dilem biru ya, lempar beli baru katanya. Oke, di pendekatan biaya kita lihat di sini ya, seperti tadi disampaikan, yang paling utama adalah penghitungan biaya pengganti ya, NRC, new reproduction atau new replacement. Setelah itu baru kita susutkan. Susutannya ada 3 ya, seperti biasa, fisik, fungsional, dan ekonomi. Nah ini biasanya nanti ribetnya adalah membedakan fisik, fungsional, dan ekonomi. Di dunia nyatanya seperti apa? Biasanya kalau di soal semua udah gampang ya, di soal ya. Diasumsikan misalnya fisik seperti apa, fungsional seperti apa, dan ekonomi seperti apa. Ketika kita praktek, kemungkinan ini nggak kita dapatkan. Jadi kita bikin proksinya apa sih kira-kira gitu kan. Ya banyak hal nanti ketika kita menghitung penyusutannya. Nah, di sini juga ada perbedaan antara biaya pengganti baru dengan biaya reproduksi baru ya. Makanya untuk yang properti baru yang sebanding setara dengan properti replika. Untuk pengganti modern yang menjadi properti paling ekonomis dapat membandingkan layanan disediakan objek penilaian. Jadi kalau kita bicara pengganti ya, kalau pengganti itu artinya bisa saja menggunakan mesin-mesin yang masih baru yang sekarang, yang paling enggak itu memang sebagai penggantinya dengan teknologi yang baru. Tapi kalau yang itu satu sisi via produksi itu adalah replikanya ya. Jadi nanti ini mungkin kalian potong ini keluar nih di soal setahu saya nih ya, jelaskan terkait dengan biaya pengganti baru dan biaya reproduksi baru gitu. Nggak tahu nanti akan keluar lagi apa enggak. Tapi sebenarnya kalau ujian yang sekarang saya nggak terlalu ini ya, karena kita nggak tahu sebenarnya seperti apa prosesnya. Saya sedang berpikir nanti ujiannya soalnya misalnya 100 gitu, waktunya cuma 1 jam, jadi cepet-cepetan ngerjain 100 itu, jadi nggak ada waktu untuk bengong, itu nggak ada waktu untuk nanya temen, nggak ada, semua fokus ngerjain punya sendiri. Jadi di saat waktunya pasti nggak cukup. Saya pinginnya sih gitu sebenarnya. Ini saya coba usulkan modelnya akan seperti itu. Jadi karena sebelum belajar sendiri ya. Jadi tadi ketika kita bicara nilai pasarnya, maka kita akan belajar terkait dengan bagaimana menghitung biaya reproduksi baru atau biaya pengganti baru. Ya. Kalau penyusutan nanti di bagian yang lain lagi. Jadi ini paling nggak kita akan belajar ada untuk detail method, ada trending, cost to capacity, sama ada metode yang lainnya. Ya, metode yang lainnya seperti apa nanti kita lihat satu persatu di sana ya. Jadi memang
dengan yang kemarin saya sampaikan ya, dengan luasnya ruang lingkup atau definisi dari mesin dan peralatan, ya kita nggak bisa klep ya bahwa kalau mesin tuh cocoknya ini, enggak gitu. Karena kita lihat datanya seperti apa. Ya. Kalau kita paksakan misalnya mau nilai mobil, memaksakan menggunakan pendekatan biaya, kalian akan susah sendiri. Ya, kalian akan susah sendiri. Ya, sebenarnya saya sampaikan bahwa ketika kita disuruh menilai, oke, penugasan penilaian untuk mobil BMW tahun 2013 misalnya. Sorry, ada truk lewat. Ya. BMW 320i tahun 2013. Kalian ngotot menggunakan pendekatan biaya, maka nggak masuk nanti. Karena penyesuaian terhadap fungsi ekonomis mungkin akan bias penghitungannya. Kenapa bias? Ya karena kita nggak tahu sebenarnya nilai teknologi itu berapa sih gitu. Ya, misalnya yang tahun 2013 yang tidak kalau sekarang nggak masalah, kalau yang BMW sekarang dia ada fitur yang namanya apa ya, semacam kayak autonomous shock breaker system atau apalah, yang modelnya dia itu masing-masing shock breaker itu bisa mempertahankan ketinggian dari mobil ya, dipakai smart apa namanya gitu. Jadi mobil itu nggak bergoyang, relatif nggak bergoyang ketika ada jalan yang nggak rata. Ya, kalau nggak salah di videonya itu ada yang bawa agar-agar ya, pakai mobil BMW lama agar-agarnya tumpah. Nah, tapi ketika pakai yang baru melewati jalan yang sama dengan kecepatan yang sama masih dipegang, masih bisa. Jadi sampai tempat tujuan nggak rusak agar-agarnya. Kalian ingin sengaja kalau misalnya lihat ya. Saya suka dengar karena dulu itu sering kayak gini melakukan penilaian kendaraan segala macam, jadi kadang lihat review-reviewnya gitu kan, walaupun saya nggak terlalu paham mobil, tapi ketika mau melakukan penilaian ya saya harus tahu kira-kira nih fitur apa sih yang baru dari suatu mobil kayak gini gitu. Dan itu nggak mungkin telah memaksakan menggunakan pendekatan biaya untuk menilai tadi. Dan kita tahu bahwa ada pasarnya untuk bekasnya ya, kenapa kita nggak menggunakan pendekatan data pasar, kita nggak usah melakukan pendekatan biaya. Tapi kalau kalian nanti menemukan barang-barang yang pasarnya susah gitu, tapi ada peralatan yang dijual setara, misalnya kalau yang paling gampang tuh misalnya peralatan mesin cetak gitu kan, biasanya kan jarang ya data transaksinya, tapi ada ditawarkan di suatu perusahaan atau apa ya, itu harga barunya dengan spek yang sama dari kapasitas, cuma teknologinya sedikit berbeda, mungkin seperti itu, kecepatannya mungkin berbeda ya. Nah itu kalian bisa menggunakan itu ya, karena data di luar nggak ada. Jadi saya sering banget kalau lagi ngajar ditanya, Pak, saya harusnya pakai apa ya ketemu kayak kalau saya mau menilai ini gitu. Itu belum komplit pertanyaannya. Karena kalian harus tahu dulu marketnya ada apa enggak, transaksinya ada berapa, transaksinya aktif apa enggak, apakah ada, bilang pun misalnya kalau kita bilang ada transaksi, itu transaksinya tahun berapa ada itu. Di masing-masing kita harus pelajari benar-benar, jangan sampai langsung melakukan pendekatan, oh saya pakai pendekatan ini, gitu, enggak seperti itu. Nah, misalnya pun nanti ketika penugasan, terus kalian juga, memang kita lagi bahas pendekatan biaya, ya. Kami juga teman-teman bisa lihat pendekatan biaya cocok enggak, pertama dilihat dulu ya. Cocok, lakukan. Ya. Terus misalnya sebagai pembanding, kalian juga melakukan review menggunakan pendekatan data pasar misalnya. Semisal ya, untuk mengecek kira-kira nilai saya benar atau enggak. Enggak ada masalah juga ya. Walaupun kita lagi belajar pendekatan biaya. Jadi untuk pengecekannya kita pakai data pasar misalnya. Kalau kalian menemukan adanya transaksi, saya akan ngacak milih mesinnya nanti. Jadi itu bukan cari benar-benar, tapi kita teman-teman yang nyari datanya benar-benar. Saya cuma nyari nanti jenis mesinnya apa, usianya berapa, mereknya apa misalnya. Nah, kalian coba melakukan penilaian terhadap nilai pasarnya. Asumsi-asumsi lain ya kalian silahkan cari tahu. Misalnya ketemu mesin tipe ABCD nanti yang misalnya. Ya, kalian cari info tentang mesin ABCD itu seperti apa. Karena penilaian memang seperti itu.
kadang kita menemukan di lapangan penugasan yang memang infonya cuma terbatas mana, terbatas pengamatan pada mesin, dokumentasinya nggak punya, ya dokumentasinya nggak punya, ya terus dulu harga perolehan juga nggak tahu, ya terkait dengan speknya juga nggak ada, ya mau nggak mau kita nyari kira-kira, oh dari mesin ada catat apa sih, coba cari di internet ada nggak model kayak gitu, karena kita harus bikin narasinya nanti ke depan kan, jadi memang harus seperti itu sulit. Oke, kita bahas pertama adalah detail method. Wah, anak saya datang. Saya main dulu sebentar. Ya, detail method seperti apa sih detail method? Kalau detail method adalah menghitung biaya baru dengan memberi nilai pada masing-masing komponen dari tersebut. Ya, jadi kalau misalnya bayangan saya kalau kita membangun mobil, berarti komponen-komponen yang menyusun mobil, bannya berapa, kaca berapa. Nah, seperti itu ya bayangannya. Seperti itu. Kalau yang lain berarti ya sama ngikut itu. Komponennya apa aja sih gitu. Nah, maka nanti kita akan menghitung terkait dengan direct cost-nya, misalnya bahan bakunya. Setelah itu baru assembly-nya gimana, pengangkutannya gimana, instalasinya, fondasinya, dan pajaknya misalnya. Kita berhitung seperti itu. Ada juga untuk nanti terkait dengan mesin yang misalnya besar ya, mau plantation misalnya, ada perencanaannya, ya, konsultannya ada apa enggak. Nah, ini dihitung semua detail untuk mendapatkan satu perkiraan harga atau satu perkiraan NRC-nya, maka kita detail satu persatu. Ya, kalau pemain properti kita paham ya, di sana modelnya ya kalau rumah dihitung dari berapa harga semen, batu bata dan sebagainya, sampai nanti mungkin jasa desain dan sebagainya. Terus tukangnya berapa, mandurnya berapa hari yang diperlukan ya. Pajak untuk pembangun sendiri ada berapa kenanya, ada kira-kira misalnya mungkin semacam izinnya ya, biaya-biaya untuk IMB dan sebagainya dihitung gitu. Kalau kita mau melihat suatu properti dengan detail method. Nah, ini kadang kenapa ini bagus, cuma kadang kita bertabrakan dengan waktu ya. Mungkin kalau waktunya dalam waktu menilai satu aset dalam waktu 1 bulan mungkin bisa diambil nih ya, metode ini. Tapi ketika kayak di kami di JKN ada beberapa item dinilai hanya dalam waktu mungkin sekitar 15 hari kerja, maka metode ini kemungkinan masih bisa dikatakan wah susah diterapkan, terlalu lama waktunya dibutuhkan. Ya. Jadi nanti ya kita pengetahuan aja, oh ternyata ada metodenya. Nah ini juga nanti ada istilah-istilah ya, istilah-istilah terkait dengan apa itu LOFO, apa itu FOB ya. Ini untuk tahu nanti biaya-biaya terkait dengan mendapatkan barangnya, yang mendapatkan barangnya. Karena kalau secara akuntansi nanti kita akan melihat bahwa seluruh biaya yang dibutuhkan untuk mendatangkan barang itu sampai bisa mau produksi, seperti kemarin kita pakai yang in situ ya modelnya, berarti dia siap produksi, ketika asumsi dipakai, maka kita harus menghitung ini semua. Ya, kita harus menghitung semua. Kita punya harganya, harga di luar negeri. Kalau kita udah punya harga yang di dalam negeri, perlu ini enggak? Ya mungkin enggak perlu. Tapi kita biasanya kalau yang peralatan mesin, banyak kan dijualnya di luar negeri. Di mana maka kita harus tahu, ini harga di sana, kalau kita mau modelnya, saya terima di pelabuhan, harganya berapa di pelabuhan Indonesia gitu. Kalau mereka menyanggupi, berarti nanti kita lihat harga sampai dengan pelabuhannya. Ya. Baik on board, apa nanti pelabuhan di tujuan, destination port, CIF itu misalnya, itu bisa di sana. Ya. Jadi istilah-istilah yang mungkin nanti kalian akan ketemu ya, tapi di ini mungkin sebagai pengetahuan saja. Nah, ini kira-kira nanti bayangannya biaya-biaya yang muncul misalnya ketika ekspor itu dari mana sih prosesnya, gitu kan? Ketika misalnya FAS apa sih gitu. Nah ini yang terkait dengan biaya-biaya nanti ketika kita pakai direct method, ya, direct methodnya. Maka biaya-biayanya harus diperhitungkan. Kenapa pakai ini ya tadi? Karena asumsinya banyak kan mesin-mesin diproduksi oleh diproduksi dalam luar negeri. Ya, anak saya lagi agak ini.
Sebentar ya, sebentar. Izin ya, jadi bentar. Tidak kurang enak badan soalnya. Oke, maaf. Ya, jadi karena memang kenapa kita tadi ya saya sampaikan kenapa kita harus tahu ini, karena memang secara umum pasarnya market untuk mesin itu ada di luar. Maka kita harus belajar terkait dengan tadi FOB atau segala macam ya. Kalian bisa baca sendiri, saya nggak nerangin satu persatu ya. Karena itu nanti tinggal transaksinya apa nih ya. Jadi ketika dia menyebutkan bahwa transaksinya adalah sampai dengan pelabuhan tujuan, nilai harganya 1 miliar misalnya, maka nanti harus dihitung dari pelabuhan itu ngurus biaya masuk dan sebagainya misalnya ada berapa sampai dia diterima di lokasi, dihitung ya. Maka itulah seluruh biaya yang dibutuhkan untuk pengadaan mesin tadi ya. Jadi ketika misalnya asumsinya di sana harganya adalah sampai dengan misalnya yang CIF ya, CIF cuma sampai dengan kapal sampai pelabuhan tujuan, maka nanti ongkos yang terkait di pelabuhan keluar, artinya mungkin dari kepabeanan keluar, maka itu yang kita yang hitung juga. Jadi bukan dari harga yang ini. Ya ini sampai dengan port of destination aja, ya nggak sampai di sana. Kalau yang sini berarti sampai dengan tempat ya, sampai delivery location. Dia menanggung biaya ini terkait dengan angka yang tertera terkait udah sampai include dari luar negeri sampai dengan perusahaan kita ya, misalnya kayak gitu. Itu hal yang mungkin kita harus cari tahu ketika misalnya kita mau melihat harga di luarnya. Oh ini ada pembanding kita di luar, di Singapura pembandingnya. Kita tanya harga ini sampai mana, sampai delivery, sampai pelabuhan, sampai atau hanya sampai keluar dari PT-nya sendiri. Jadi Nita yang misalnya nanti nyari kurirnya, biaya kurirnya kita harus cari dulu kurir dari yang akan menjemput ke perusahaan produsen sampai ke pelabuhannya Singapura, sampai dikirim misalnya ke Jakarta, sampai nanti terima ke kita. Ya. Jadi kita tujuannya untuk tahu ini harusnya pada waktunya itu penting kita udah tahu, oh ini maksudnya apa sih harga model kayak gini gitu ya. Jadi pengetahuan ini yang harus kita pahami. Jadi sebenarnya nggak harus hafal semua ini, enggak kalau saya sih. Saya lihat cuma tanya, ini udah sampai ke tujuan atau belum misalnya. Atau ini hanya harga di situ tanpa memperhitungkan yang namanya kos-kos ini ya. Yang namanya biaya masuk dan sebagainya. Oh ya itu masih exclude Pak gitu misalnya. Ya. Jadi kita baru ngitung di sana. Nah, ketika impor maka kita harus belajar terkait dengan PMK ini ya, terkait dengan PMK maupun KMK di sini ya. Keputusan Menteri Keuangan untuk fasilitas impor barang modal. Jadi kalau impor barang modal tarifnya berapa tahun, ataupun barang kapan gitu kan. Maka nanti tarif-tarifnya kita bisa hitung. Tarifnya kita bisa hitung untuk memperkirakan kira-kira berapa biayanya. Ya, jadi kita juga harus belajar ke sana. Nah, pembebasan PPN, apakah kini include misalnya peralatan mesin itu apakah termasuk juga pembebasan PPN-nya? Ya, jadi kalau kita misalnya beli barang untuk barang modal, pemahaman saya memang ada pembebasan kan, untuk produksi ya, untuk produksi. Jadi kita harus tahu aturan-aturan tadi ya. Siapa tahu aturannya dicabut atau gimana gitu.
Maka nanti kita akan tahu ya, ketika kita tahu biaya-biaya tadi, apakah ini FOB, flight cost, insurance, dan lain sebagainya ini masuk, maka ketemu nanti biaya pengadaan baru, nilainya berapa. Ya, nilainya berapa. Jadi, kalian harus tahu posisi harga atau posisi barang yang ditawarkan, barang baru ditawarkan itu dalam kondisi apa dia mencantumkan harga 1 miliar tadi. Kalau dia ada misalnya memang ada dari sini, dari Indonesia yang langsung tahu harganya, dari dealernya, harga di sini gitu. Kita nggak perlu mikir lagi yang ini, nggak perlu kita pikir lagi yang di sini kalau punya dealernya. Sebagai contoh misalnya kita beli mobil yang sifatnya build up ya. Tahu-tahu kita punya tahu ada dealernya di sini, ya kita nggak perlu ke sana-sana, ya langsung ke dealernya saja kan, mungkin seperti itu bayangannya ya. Jadi dealer di sini berapa harga dealer di sini? Berarti kan dia sudah memperhitungkan dari sini ke atas ya. Ya. Mungkin kalau dia karena mobil nggak perlu pondasi ya, kita nggak perlu pondasi, tapi dia perhitungan ini berarti udah hitung semua yang di sini. Berarti kita langsung biaya pengadaan baru adalah yang harga dari dealer tadi. Ya. Itu kita terkait dengan detail. Sampai sini ada pertanyaan, silakan. Sambil saya minum. Saya izin bertanya. Oke, Mbak Sasha, gimana Mbak Sasha? Kalau misalnya tingkat kinerja dari mesin itu sendiri apa bisa diperhitungkan, Pak? Misal gini, di kantor kan mesin fotokopi kan tidak mungkin dipakai terus-menerus kayak misal di pabrik pencetakan gitu kan, Pak? Begitu, Pak. Kayak ini ya, perintar misalnya ya, pencetakan. Iya, Pak. Misalkan kita menilai printer nih ya, Pak. Printer sampai pokoknya mesin fotokopi yang besar itu loh, Pak. Nah, misalnya kayak gitu. Nah, kalau misalnya itu di kantor kan mesti makainya jarang gitu kan. Kecuali kalau misalnya di percetakan. Nah, tingkat kinerja dari mesin itu apa bisa dijadikan kayak dihitung penyusutannya berbedakah atau gimana, Pak? Ya, kalau memang datanya tidak ada, pemahaman saya kalau mesin itu ada counter. Biasanya kalau mesin yang percetakan ada counter, dia udah berapa, itu ada penghitungannya. Saya nggak tahu biasanya di mana, tapi beberapa mesin saya temukan itu. Kalau misalnya kita nggak punya data itu, kita tanya berdasarkan wawancara, kira-kira rata-rata berapa kali mesin itu mencetak. Gitu. Artinya normalnya berapa? Pasti kan ada ya, peaknya di mana sih kalau mesin ini gitu. Misalnya ada, Pak ini paling dipakai sebulan sekali untuk cetak undangan gitu. Katanya undangannya berapa misalnya? Oh sekitar ini Pak 1000 eksemplar gitu. Ya kita pasti akan wawancara di sana. Informasi-informasi yang nggak ada datanya kita pasti pakai wawancara, biasanya seperti itu. Jadi kalau ada kontennya lebih bagus. Kalau percetakan biasanya memang punya dia itu kan di sana berarti punya hitung-hitungan terkait dengan pendapatannya. Berarti kan dia tahu perkiraan berapa kali cetak, berapa rim, segala macam, biasanya dia punya ya untuk satu mesin. Tapi yang perkantoran memang nggak ada, jadi kita pakainya apa? Asumsinya tadi. Tapi asumsinya berdasarkan data, artinya wawancara kita ya. Jangan nanti seperti sampaikan pakai perasaan, nggak boleh gitu. Ya harus ada datanya dari mana? Dari wawancara. Nah setelah wawancara baru kita tahu, oh kemungkinan rata-ratanya sekian per bulan gitu Mbak Caca. Jadi mungkin itu kalau dibilang bahwa nggak ada data terkait pemakaian dari suatu mesin. Jadi memang kita bisa melakukan wawancara terhadap karyawan atau siapapun yang megang di sana. Biasanya teknisi juga tahu tuh teknisi. Tapi semua saya kalau mesin cetak ada counternya, ya. Tapi nggak tahu kalau yang model-model lama dia ada punya counter. Even misalnya kamera aja ya. Kamera ada shutter count-nya juga punya. Ya, ketika kamera itu dia punya shutter count. Jadi kita ada alat, ada suatu software yang bisa menghitung berapa kali jepret kamera itu dipakai. Itu ada. Jadi dia melihat untuk kamera ada SC shutter count-nya ada. Kalau mesin setahu saya ada juga, ya, ada juga terkait dengan counter untuk berapa lembar yang sudah pernah dicetak. Karena kan dia harus bertanggung jawab biasanya seperti itu. Kalau dia udah misalnya klaim bahwa ini bisa sampai dengan 50.000 rem misalnya, 50.000 rem berarti 50.000 kali satu rem kan berapa? 500 lembar ya.
Jadi tinggal dikali aja 500 lembar kali 50.000 gitu. Jadi dia sekian lembar nanti. Biasanya ada counter untuk nanti klaim, Ini itu Mbak Sasha. Oh, begitu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Yang lain? Kalau nggak ada, kita masuk maju ke selanjutnya. Ada namanya trending method. Ya. Ini mungkin yang paling sering dipakai oleh teman-teman di JKN. Ya, pakai trending method berarti pakai nilai historical. Jadi kita melihatnya nilai historicalnya itu kita berdasarkan pada kenaikan harga. Ya, makanya bilang trending. Kita anggap pakai yang hak mesin itu masih ada sampai sekarang. Kalau sekarang itu dijual kira-kira berapa dengan tingkat inflasi sekian. Ya. Jadi ini trending record. Harga yang lama diubah menjadi harga sekarang. Nah, itu paling sering dipakai karena kita nggak perlu cari data pembanding atau apapun, hanya tahu terkait dengan data inflasi untuk penentuan indeks harganya. Ya. Kalau dibilang di slide itu namanya Consumer Price Index CPI ya. Kita pakai itu sebenarnya nanti kalau menghitung NRC-nya. Sering dipakai, kenapa ini sering dipakai? Karena beberapa komponen misalnya di DJKN itu yang kita nggak tahu, ya. Kita nggak tahu ada apa nggak di sana. Di luar nyarinya susah, di website susah untuk migas ya. Karena biasanya untuk yang kayak gini penilaiannya penilaian part. Ya, komponen yang dinilai. Bukan apa, bukan mesinnya, malah komponennya. Klepnya, ada hose-nya, ya, ada pipanya, ada ya pokoknya yang sifatnya part biasanya, ada inventory. Kalau di penilaian K3S itu inventory. Tapi kenapa inventory itu dijual, Pak? Ya karena secara standarnya mereka, inventory ketika nggak dipakai misalnya 10 tahun, maka itu sudah dia bisa dipakai lagi. Gitu. Karena barangnya terbuat misalnya dari non logam, misalnya karet gitu, udah ketas gitu. Jadi pada waktu kita beli sebagai cadangan di gudang kita, usianya sudah 5 tahun, maka itu harus dijual atau dihapuskan. Nah kita kan kadang, wah ini gimana cara ngitungnya? Ya kita cari ini, kalau memang dia kemungkinan bisa dimanfaatkan untuk yang lain, ya kita pakai model trending kayak gini ya. Kalau misalnya dia nggak bisa dimanfaatkan lain, berarti dengan scrap. Itu pilihan di kita, pilihan di penilai. Ya, memang resiko juga di penilai ketika kita memilih ya antara dua tadi, pakai scrap atau pakai model kayak gini. Berarti dia seolah-olah masih bisa berfungsi, cuma memang mungkin nggak maksimal dan mungkin bisa dipakai di unit industri yang lain. Tapi kita belum tahu, ya kita belum tahu. Beda kalau kemarin kita pipa, ya kita tahu di pasaran tuh ada, ya parketnya sudah ketemu, nah maka itu pakai. Tapi kalau misalnya nggak yakin gimana? Dia menerapkan metode trending ini. Caranya gimana sih kalau yang dibilang trending method? Ya ini sebagai contoh indeks harga CPI. Ya. Ketika kita bicara CPI, ada mesin yang diproduksi tahun 2003. Nilai historisnya pada waktu itu perolehannya 10 juta, maka nilai sekarang berapa gitu. Namanya penilaiannya tahun 2003. Maka kita akan masukkan indeksnya, current indeksnya berapa, base year index kali historical. Nah, nanti kalian akan menemukan data-data yang sifatnya unik di sini. Karena kalian untuk misalnya cari data database kadang nggak ketemu yang namanya CPI atau trending. Tapi sebenarnya bisa pakai metode yang itu inflasi. Ya, penghitungannya gimana kalau yang inflasi? Saya coba ilustrasikan. Jadi kalau kalian nggak punya, tadi tahun 2000 berapa tadi? 2019, 2020, 2000, nah misal kita nggak punya nih. Kita misalnya nggak punya, saya pakai, kok kenapa nggak bisa nih? Kenapa garis? Ada yang salah. Bentar. Ini kadang laptopnya salah ya. Jadi moga-moga di sini bisa nih saya ngetik. Misal saya punya di sini ya, nih ngaco. Tetap saya ngaco ya. Nanti ketika mengubah, coba kalian nanti search di Google ya. Saya nggak bisa ngasih ilustrasi, moga-moga nanti bisa nih. Komputernya nggak bisa. Jadi ketika misalnya kalian punya inflasi tahun 99 ya,
sebagai base year. Maka tahun 2000 inflasinya 6% misalnya, maka sebenarnya indeks di tahun 2000 itu adalah 106. Ya, 106. Nah, ketika misalnya tahun 2021 ada 5% penyusutannya, maka tadi 106 dikali 5% ditambah 106. Itu adalah indeks di tahun 2001. Ya. Jadi dia menambahkan terus 100, itu angka nolnya, kalau kita memang perolehannya 99. Tapi kalau perolehannya di tahun 2000, misalnya kita nilai di tahun 2002, coba untuk contoh ini, kalau dia bisa hitung ya, sebagai contoh untuk yang ini, atau saya kasih, ini saya kok komputernya nggak bisa, kayak ada keyboardnya kayak ngeklik sendiri ya. Gimana caranya ya? Atau coba kalian sekarang buka data BPS. Yang bisa buka atau BI lah. Ya, buka data BI, saya coba buka juga di sini. Kita langsung latihan untuk yang indexing. Nah, saya cari data inflasi. Kan bisa buka di BPS atau di BI. Saya cari BPS coba. Harusnya ada. Saya cari data inflasi. Saya kasih. Kita lihat. Inflasi. Sudah lama banget nggak pakai ini, nggak pakai inflasi. Sini, saya coba share screen-nya. Saya coba share screen dengan data BPS-nya. Saya ada data ini. Nah, ini misalnya kita punya inflasi ya dari tahun 2018 sampai ini. Moga-moga bisa dibuka. Nah, oke. Di seluruh kota ya, seluruh kota. Saya dulu pernah ngitung di seluruh Indonesia harusnya ada nih kok. Bisa lupa nih. Saya coba Excel-nya. Oke. Sekarang saya exit aja, nggak respon di saya. Coba misalnya dengan kalian mencari data dari BPS, ya. Kalian menggunakan data BPS. Saya ingin kalian menghitung ada mesin yang diperoleh di tahun 2010 dengan harga 1 miliar. Dengan 2010 harganya 1 miliar. Saya minta hitung NRC ketika akan dilakukan penilaian di tahun 2021 atau tepatnya Januari 2021 biar kalian gampang. Ya. Tepatnya Januari 2021. Mesinnya harganya 1 miliar ya. Terus perolehannya di tahun 2010. Kita mau menilai di Januari 2021. Berapakah NRC-nya dulu? Kita nggak berhitung penyusutan. Saya beri waktu 10 menit. Nanti kalau ada yang mau desain, kalian bisa bebas menggunakan data BI, data World Bank, data BPS, silakan saja.
Saya beri waktu 10 menit, atau 5 menit aja lah, 5 menit ya, 5 menit untuk menghitung NRC dari mesin tadi di Januari 2021. Oke, silakan. Ya, harganya 1 miliar, tahunnya 2010 perolehannya. Silakan. Oke, silakan. Siapa yang mau present? Kira-kira nilainya, NRC-nya berapa?
Mas Radit, silakan Mas Radit. Baik Pak, saya coba izin share screen Pak ya. Apakah sudah terlihat Pak ya? Sudah ya. Jadi gini Pak, tadi itu saya pengennya coba dua Pak, menggunakan IHK dan inflasi, cuma karena waktunya nggak sempat, saya baru dapat IHK aja Pak. Dimana ini kan cari data-datanya untuk inflasi yang karena itu dari 2010 sampai ke sekarang, jadi 2010 itu kan berarti base year-nya, di mana di sini untuk 2010 itu adalah IHK-nya 118,01. Kemudian untuk yang sekarang di 2021 per Januari itu adalah 105,95, sehingga dengan cost-nya sebesar 1 miliar, maka tinggal dihitung aja bahwa current index dibagi dengan base year-nya, kemudian dikali historical cost, dapat NRC-nya 897. Ternyata nilainya turun karena indeksnya itu berkurang. Sementara untuk inflasi saya belum coba cari, tapi menurut saya tadi kalau misalnya nyari yang 2011 berarti gunakan yang di 2010 kemudian tambahkan, kalau yang 2012 juga itu apa yang ada di 2011 tambahkan dengan sekian persen dari 2012. Itu sih menurut saya Pak. Terima kasih Pak. Oke. Ada yang lain? Setelah Mas Radit ada nggak? Coba Mas Radit. Saya izin Pak. Oh Mas Wahyu silakan. Bentar ya, Pak. Saya coba dulu ke sana ya. Udah kelihatan belum Pak? Belum proses, masih proses. Bentar. Oke, silakan. Kalau saya tadi kan disuruhnya tuh nyari RCN-nya bukan nyampe ke penyusutannya, jadi saya base year-nya itu kan 2010, saya jadi 100, terus tiap tahun ditambahin sampai inflasi ketemu 2020, karena tadi kan nilainya Januari 2021, jadi saya pakai yang dari ini tahun apa, yang base yang nyampe 2020 inflasinya, ketemu yang ininya current yang indeksnya itu 142, terus saya bagi dari yang current index sama yang base year index yang 2010 dikali sama 1 miliar yang historical tadi, historical cost, ketemunya ini Pak. Oke. Saya tanya Mas Wahyu, kira-kira tadi Mas Radit penghitungannya miss di mana? Radit, saya tadi kurang perhatiin Mbak, soalnya saya hitungin ini juga nih. Oke. Coba Mas Radit set screen. Nah ini harus kalian perhatikan ya. Bukan berarti ini. Saya senang kalau misalnya kayak gini ketemu. Tapi jangan langsung, wah Mas Radit salah gitu enggak. Kita belajar dari kesalahan orang lain malah biasanya lebih mantap. Mas Radit bisa share screen-nya deh Mas Radit? Mungkin Mas Wahyu bisa di stop dulu ya. Ya, Mas Wahyu stop dulu. Mas Wahyu. Pak, bentar Pak, saya bermasalah laptopnya nih Pak. Tiba-tiba nge-lag. Oh iya. Siap. Nah, saya bisa kok. Nah, silakan Mas. Saya Mas Radit. Nah, kita lihat coba datanya Mas Radit, lihat datanya. Ada miss di Mas Radit itu, coba lihat yang paling terakhir di 2000 something tadi, yang 2021 paling bawah. Yang ini Pak? Ya, bukan, poin tadi, data tadi, data yang tadi. Ya. Yang 2021-nya Pak ya? Iya. Nah, coba atasnya keterangannya tuh ada tuh. Nah, ini ada base year-nya harus diperhatikan ya. Base year-nya tuh apa sih sebenarnya gitu. Ketika bicara 2021 nih base year-nya mana gitu. Ketika kita ini base year-nya 2018. Kenapa dibilang 2018? Berarti angka 100-nya di 2018 bukan di 2010. Jadi ini hanya berlaku ketika base year-nya itu, jadi penghitungan angka 100-nya dari 2018 nih. Ya. Dari 2018 bukan dari 2010. Sementara nilai kita dari 2010. Ya. Jadi kenapa miss? Karena tadi ya, Jadi coba lihat di atas terus kalau pakai indeks harga ke atas lagi Mas Radit. Ya, ke atas terus. Ya, jadi model-model kayak gini ini harus tahu base year-nya kapan gitu. Kita harus paham. Angka 145 itu angka 100-nya di bulan apa, di tahun berapa? Ya, harus di tahun berapa?
Jadi kita nggak bisa pakai serta-merta. Nah, ini misalnya contoh, IKK misalnya pola konsumsi survei hidup ternyata 2018 sama dengan 100. Berarti kalau 2010 gimana? 2010 nggak ada, nggak masuk gitu. Jadi ini kita harus dihitung ulang. Ya, dihitung ulang. Kalau yang 2010 pasti base year-nya akan beda lagi. Coba lihat di data aslinya, Mas. Ada data aslinya, Mas Latif? Linknya coba. Kalau masih tadi linknya di mana? Linknya saya nggak lupa taruh, Pak. Oh iya. Jadi kalian perhatikan ya model base year tadi. Kalau amannya itu, nah ini harus dilihat seperti ini. Bacanya seperti apa sih kita? Ya. Jadi kalau tadi mau yang gampangnya, memang pakai inflasi. Jadi kita cari inflasi tahun 2010 sampai 2020 karena tadi Januari biar gampang, jadi kalian nggak perlu cari inflasi per bulan ya ibaratnya, atau diasumsikan 2021 fix bisa seperti itu. Tapi saya kenapa Januari biar nggak ada dispute ya, nggak ada dispute. Nah, itu yang dilihat di sini. Coba lihat di sini. Ketika daftar yang 2006, 2007 dan 2008 dia pakai base year-nya tahun 2000 sekian. Tadi ada di atas tuh, ya. Nah, jadi dia base year-nya 2007. Ketika di chapter 2014, base year-nya 2012. Nah, bisa nyambung nggak? Ya bisa, tetap bisa. Nanti kita lihat tadi cara menghitungnya. Jadikan dulu, misalnya kita nyambung ada base year tahun 2000 misalnya sampai dengan 2010 atau 2015. Maka hitung dulu harga sampai dengan 2015. Nanti waktu 2015 sama dengan 100, dia untuk menghitung 2021 berarti tinggal dihitung lagi. Jadi dia berlanjut, bisa seperti itu. Nanti mungkin kalau saya udah enak lagi komputernya bisa jelaskan lebih rinci terkait ini di pertemuan selanjutnya. Ingatin aja ya. Tapi yang kalian pahami bahwa angka-angka ini pahami base year-nya. Ini 2006, 2007, 2008, 2009, 2010. Base year-nya adalah berapa? Sejak tahun 2008, base year-nya menggunakan 2007. Jadi angka 100-nya di 2007. Di semenjak tahun 2008-nya. Nah, ini yang langsung loncat nih loh. Angka 11008. Kalau yang ini 16401 itu base-nya kapan? Nah, base-nya sebelumnya. Ya, sebelumnya. Begitu 2008 di bulan Juni, ini 11008, dia base year-nya ngitung ke 2007. Jadi ngitung ke 2007 sama dengan 100. Ya, jadi unik lah kalau ngitung-ngitung kayak gini, unik ya. Jadi kalian harus perhatikan banget yang ini. Mungkin itu ya Mas tadi ya untuk pembelajaran ke depan. Jadi tidak apa-apa. Ya namanya juga belajar. Kalau nggak salah dulu biasanya kita nggak ingat. Mas tadi pasti akan ingat terus nih kalau misalnya berarti saya harus perhatiin nih data inflasi, data indeks itu base year-nya kapan, angka 100-nya kapan. Nah misalnya tadi yang soal tadi saya balik ke Mas Wahyu coba, Mas Wahyu share screen coba. Terima kasih Mas Adit. Overall, makasih juga Pak, udah diingatkan Pak. Datanya singkat tapi sudah dapat data lumayan bagus seperti itu ya. Baik kalau dikasih sampai dapat. Jangan Mas Wahyu, share screen. Sebentar Pak, saya coba lagi Pak. Ya. Kalau udah mulai share screen agak ini nge-lag Pak. Oke, nggak apa. Nah, bayangkan misalnya barang yang dinilai di tahun 2000 berapa ya? Kalau kita nilai di 2012. Kira-kira nilainya berapa Mas Wahyu? Kalau di 2012? Kalau 2012 berarti pakai ini. Ya. Nilai bukan barang yang akan dinilai di 2012 tapi kita jadi base year-nya 2012 Pak. Ya. Jadi rumusnya gimana? Coba ini dulu Pak. Sebenarnya nggak harus kayak gitu Mas Adit, Mas Wahyu. Jadi gimana Pak? Harusnya apa? Berarti 108 dibagi 142. Karena nggak usah menjadikan 2012 100 dulu. 1 miliarnya di 108. Kalau 1 miliar 108 berarti di 104 di 2020 berapa rumusnya? Tadi kita balik ke materi pasti ngitungnya adalah
base year indeks di harga di tahun perolehan dibagi dengan indeks harga rumusan tadi apa? Saya lupa deh. 142 dibagi 108 dikali 1 miliar rumusnya nanti jadinya. Jadi RSI-nya anggap aja misalnya harga 2010, coba catat harga 2012 di 2012 itu klik harga 1 miliar misalnya. Sini, Pak. Ya, 1 miliar. Ya, itu. Nah, ini kayak ini aja. Nah, kalau dia 1 miliar di tahun 2012, nilainya berapa di tahun 2020? Nggak harus menjadikan 2012 100 dulu. Yang kita lakukan apa coba kalau punya data ini? Yang kita lakukan adalah indeks harga di tahun penilaiannya dibagi indeks harga di tahun perolehannya dikali 1 miliar. Berarti rumusnya adalah 142 dibagi 108 dikali 1 miliar. Jadi ininya tetap melihat base-nya dibiarin apa ya? Dari ini tujuannya. Benar, Mas. Jadi nggak harus kita harus base-nya itu harus kapan gitu. Ini masuk di akal nggak? Kalau kita punya uang 1 miliar di tahun 2010, di tahun 2021 kita punya uang 1 miliar 400 juta ya. Tapi kalau kita punya uang 1 miliar di tahun 2012, berapa nilai uangnya di tahun 2020? Maka nilai 2021 Januari, maka kita punya uang 1 miliar 300 juta. Benar kan? Secara ini benar kan? The time value of money-nya masuk kan? 1 miliar masih belum dapat, Pak. Tidak dapat. Ini yang 2010 boleh 1 miliar juga, Mas. Jadi ini anggap aja beli kerupuk di tahun 2000. Jadi dengan indeks harga sebenarnya 2021, 2011, 2012, 2013 ini menambahkan inflasinya saja terus. Base year-nya menggunakan angka 2010. Ini pasti Mas ini juga punya ngitung nih sendiri, pasti ada hitungannya nih. Jadi kalau misalnya saya jadikan model seperti ini, kalau saya punya uang 1 miliar saya beli mesin di tahun 2010, sebenarnya nilai uang 1 miliar dulu sekarang berapa sih? Nah, dengan inflasi maka kita tahu ya, harganya naik nih. Ya, harganya naik. Anggap aja ini bukan deposit tapi inflasi ya. Harganya naik terus. Harga mesin itu berarti dia akan naik di tahun 2020 kalau saya beli mesinnya baru. Mesinnya baru, harganya akan naik. Naiknya berapa? Maka kita kalikan ya, karena ini base year-nya adalah 100, yang nomor 1 clear. Ya tinggal dikalikan 142 34. Maka ketemu angka RCN-nya adalah 142 34 ya. Harga mesin di tahun 2021. Ini makanya trending modelnya seperti itu. Tapi seandainya 1 miliar itu saya belinya bukan di tahun 2010 tapi di 2012. Maka nilai mesin itu di tahun 2020 berapa sih perkiraannya gitu. Kan jelas ya, semakin kalau kalian megang uang 1 miliar 3 tahun lagi, 3 tahun sebelumnya, sama 1 miliar 5 tahun sebelumnya, lebih berharga mana uangnya? 5 tahun sebelumnya berarti. Tepat. Nah ini ketahuan nih, kalau ada mesin dibeli 10 tahun sebelumnya sampai 8 tahun sebelumnya, nilai mesinnya yang sekarang mahalan yang mana? Yang mahalan yang 10 tahun sebelumnya, yang 1423 400. Jadi seolah-olah saya beli mesin di tahun 2010, saya mau beli mesin yang sama persis di tahun 2020, maka yang saya perhatikan adalah angka inflasinya. Ya. Saya beli teh botol di tahun 2000, kalau saya kuliah di tahun 2002 ya, nggak bayar 2002 itu teh botol berapa ya? 1.500 atau berapa ya? Saya lupa. 1.500 atau sekarang teh botol berapaan? Ada yang tahu nggak harganya? 3.000 ya? Benar nggak? Iya, Pak. Yang apa 3.000 ya? Anggap aja sekarang beli teh botol 3.000. Zaman saya misalnya tahun 2000, anggap aja tahun 2000 ya, itu harganya misalnya 1.500 misalnya. Berarti kalau seperti itu teh botol dulu dengan teh botol sekarang, kalau yang dulu harganya 1.500, kalau dinilai sekarang kan
yang pernah saya beli dulu itu sekarang harganya 3.000. Berarti kenaikannya berapa? Berarti indeksnya berapa? 200 indeksnya kan? 200% dikali 1.500. Benar nggak? Indeks harganya berarti 200%. Karena dulu waktu saya beli tahun 2000, harga teh botolnya 1.500. Sekarang barang yang sama, harganya 3.000. Indeksnya berapa? 200. Karena 200%. Ya, 200%. Maka rumusnya tadi kan 142 dibagi 100 dikali sekian. Nah, ketika misalnya saya bilang bahwa, oh, saya itu dulu belinya di tahun 2010. Nah, harganya itu 2.000, bukan 2000 yang harga, sorry. Ini agak-agak ini ya. Saya beli di tahun 2000, tadi kan 2000, tahun 2000 harganya 1.500, sekarang di tahun 2021 harganya 3.000. Berarti indeksannya 200. Tapi misalnya di tahun 2011 harganya 2.000. Terus ketika saya beli sekarang harganya 3.000. Indeksnya berapa? Satu 166,667. Dari mana rumusnya? Ya tinggal dibagi saja. 3.000 dibagi 2.000. Nah, ini sama saja prinsipnya. Jadi kita seolah beli, ya tadi, tahun 2010 harga 1 miliar, kita harga sekarangnya berapa. Nah, kalau misalnya mau, kalau Mas Wahyu mau modelnya, angka 1 miliar di tahun 2021, kalau kita tahun 2010, berapa Mas Wahyu? Coba dihitung Mas Wahyu. 3 kali. Kalau 1 miliar itu di tahun 2010, di tahun 2021 harga 1 miliarnya jadi berapa? Di samping aja, samping yang tadi. Nah, ke atas, di sini aja, sini. 1 miliarnya berubah jadi berapa di tahun 2021? Oh, yang 2000 ini, Pak. Ya, langsung aja di sini, klik. Di sini. Lihat nggak F, di F, di F. F5. F5. Ya. Kelihatan, Pak. Di F5, itu dihapus dulu di F5, klik. Nah, sekarang 103 dibagi 100 kali 1 miliar, kayak gitu. 103 bagi Ya. 100. Oh, ini. Ya. Oke. Nah, sama yang 2012 hitung sama. 108 bagi 100. Nah, kalau misalnya mau ini, berarti angka E4 sama F4-nya di ini. F4 sama E4-nya di kasih dolar biar nggak bergerak. Nah, F4-nya di F4. Nah, kalau mau dipencet aja F4 nanti, Mas. Nah, ntar dulu, Pak. E4-nya juga sama. E4-nya. Oh, iya. E4, F4. Udah, Pak. Enggak, E4-nya dipencet F4. Langsung tadi berubah nanti tuh. Tombol F4. Nggak bisa ya? Nah, langsung kan berubah. Nah, sekarang kita ke bawah. Nah, ketahuan nih. Nah, ketahuan. Sekarang bikin yang di 2012. Di G, kolom G. Ya. Kolom G. Angka 1 miliar lagi. Ini. Ya, 1 miliar. Nah, sekarang rumusnya lagi sama tadi 116. Ini yang jadi itunya pembaginya yang di ini ya Pak, 2012. Benar. Nah, sekarang E6-nya ya sip pakai F4. Sip. Nah, ini maksud saya nilai histori dari suatu mesin karena kita pakai indexing tergantung dari
kapan tahun perolehannya? Sama-sama 1 miliar, kalau diperoleh tahun 2010, nilai tahun 2021 itu harganya 1,4. Tapi kalau perolehannya di tahun 2012, maka dia harganya 1,3. Ya. Jadi ini konsep penilaiannya gitu. Berarti kalau misalnya ngitung lagi di tahun berapa, tabelnya dilengkapi aja tuh kalau mau ke samping sana. 1 miliar di tahun 2021, 2011, 1 miliar tahun 2013 ya kalau mau ya. Tapi sebenarnya kita bisa nggak usah ngitung itu, rumusnya tadi dipakai ya, rumusnya dipakai untuk tahu harga mesinnya. Jadi kalau kita udah punya harga indeks kayak gini, mau ngitung di tahun 2010, tahun 2020 gampang ya. Tapi semisal ternyata ada lagi baseline di tahun 2007 ya tadi. 2007 perolehannya 1 miliar. Cara ngitungnya gimana Mas Wahyu? Ini juga bisa dirubah. Kira-kira gimana Mas Wahyu? 2007 misalnya, anggap aja 2007, ya 2008, 2009 inflasinya masing-masing 5-6% misalnya Mas Wahyu. Coba Mas Wahyu. Lihat di situ aja nggak apa-apa. Ya insight nggak apa-apa. Kita coba. Di 2008, 2009 inflasinya 5-6%. Itu nggak usah dibikin dulu. Nggak usah dihapus dulu. Nggak apa-apa. Berarti baseline-nya 2007. Itu 2008 inflasi oke. Nah, inflasi di tahun 2008 itu ini jangan diubah ya, rumus yang 2010 ke sana ya, jangan diubah. Itu 100. Masih 100 kan, di 2007-nya 100. 2007-nya 100. Nah, inflasi tahun 2008 itu 5%, inflasi tahun 2009 itu ya dikali 6%, jadi L5 dikali 6% kali L5, rumusnya yang di 2009. Coba. Tricky ya, nanti saya berikan banyak biar kalian bisa latihan nanti. Ini hadir semua? Kalau dihitungan hadir semua. Gimana Mas? Mas Wahyu? Sama dengan 105. Nah, ditambah dalam kurung 105 kali 6%. Kali 6 ya, 6 aja, 6% ya udah, itu benar ya. Nah, sekarang 1 miliar ternyata angkanya 1 miliar di tahun 100. Saya gimana coba? Nah, situ. Itu 100. Di sini 1 miliar nilai mesinnya. Nah, jangan diketik dulu yang rumusnya, jangan diketik dulu yang bawah. Tulis saja di F atau di H deh, di H itu 100. 1 miliar. 1 miliar. Oke. Nah, kalau ini caranya gimana? Ya caranya jadikan aja 2010 angka 1 miliarnya berapa coba? Masih kurang informasinya ya? Masih kurang informasinya. Coba insert, Mas Wahyu insert lagi. Insert berarti di sini di bawah, di atas 110. Di atas 2010. Di atas 2010 di insert, salah, di atas 2010. Nah, anggap aja inflasi lagi di 2010, inflasinya adalah berapa misalnya? Angkanya 6% juga. Berarti di situ berapa indeksnya? Kali 7 kali 6%. Sip. Waduh, 6-nya 6% kayaknya. Tambah. Kebalik kalinya.
Satunya lagi, nah itu kali. Sip. Jadi kalau ngitung inflasi, rumusnya kayak gini-gini ya. Itu kali, belum. Oke. Yang E7 tambah, ya harusnya sudah. Persentasenya dikali, berarti bukan persentase, angkanya di format aja. General. Copy format dari 113 di copy. Nah, ada bisa. Berarti kita harus jadikan jadi harga 100 di harga 2000. Ini di nomor 6-nya di delete. Nah, kita latihan Excel-nya nih, kalian kalau nggak kayak gini nanti nggak paham nih. Berarti 2009 ada 2010 juga nih, 2010. Di bawah 2009, 2010. Jadi yang kita lakukan apa? Yang kita lakukan ubah harga 1 miliar menjadi harga 2010. Jadi berapa rumusnya di situ, Mas? Kalau harga 1 miliar di harga 2010 adalah nah, udah pintar nih, Mas. Nah, berarti di 2010 mesin itu harganya 1,1 M. Berarti kalau nilai tahun 2021 berapa NRC-nya? Ya tinggal 1,17 M pakai rumus yang 2020 tadi. Di tahun 2020, di kolom 2020 bawah, nah sama dengan 142 dibagi 100, 100 yang di bawah, yang 2010. 100 yang di bawah. Nah, dikali 100 yang di bawah, bukan M4 ya, nanti salah kali ini. Oke, maaf, tadi kelempar saya. Jadi intinya tadi ya, kalau misalnya ketemu dengan dua set apa indeks harga, maka jadikan di indeks yang selanjutnya. Misalnya punya set kayak punya Mas Radit tadi, ada set tahun 2007, 2012, nanti ketemu set 2010, 2020, dilanjut saja. Jadi setnya mulai 2010. Oh ya udah, berarti set dulu yang pertama, set pertama 2007 ke 2010. Harga 2010-nya berapa yang 1 miliar? Yang 1 miliar tadi ngikutin set yang kedua 2010 2021. Jadi seperti itu. Ada pertanyaan nggak? Kira-kira masih bingung nggak? Pak, izin bertanya, Pak. Masih, Pak. Masih bingung? Gimana? Mas Pak, Ayu? jadi gini, Pak. Ya. Kalau tadi kan Pak kalau pakai
datanya Serajip, kita nyari base-nya dulu ya Pak, base dulu. Kalau ketemu base lagi, nanti kita mulai lagi dari base itu Pak. 100-nya Ya. gitu Pak. Oh gitu. Oh baik Pak, terima kasih Pak. Ya, tadi cuma tampilin lagi. Sorry, tadi saya kelempar, Mas Wahyu. Mas Wahyu ngeheng lagi kalau nampilin lagi itu. Pak, saya coba lagi ya Pak. Ini nggak paham di mana indexing. Indexing itu paling mudah aslinya. Indexing itu paling mudah aslinya. Jadi kalau kalian punya data inflasi, terus kalian ngitung, ya itu kalian bisa ngitung. Yang nggak paham siapa tadi, Mbak? Siapa? Harusnya Saya, Pak. ya Mbak Hana. Mbak Hana bisa share nggak Excel? Kita coba latihan dulu. Bisa, Pak. Nah, ayo kita Mbak Hana share screen. Mbak Hana hitungannya tadi gimana? Yang lain kalau ini nggak ini kita masih punya dua maksudnya dua pertemuan untuk bahas ini kok, aman ya. Nanti kalau nggak paham nggak apa, kita belajar lagi. Masih ada satu pertemuan lagi besok. Nah, Mbak Hana punya juga ngikutin ya. Udah, Pak. Saya Ini punya ngikutin siapa? dari tadi tapi bingung. Bingungnya kenapa? Ya gini. Siap. Itu, Pak. Oke. Apa? Maksudnya dari tadi saya pahamnya kan kalau misalkan di sini untuk base year-nya tahun 2010 kan misalkan jadi 100. Tapi kalau misalkan base year-nya bukan 2010 di tahun 2007 misalkan atau 2012, kenapa nggak 100 juga gitu, Pak? Saya karena sebelumnya Oke. pahamnya seperti itu gitu, Pak. Oke, sekarang hapus semuanya dulu nih, yang dari E sampai G hapus nilainya dulu semua. Nah, kita mau belajar di sini. Kita punya dua set data. Terus dihapus, RCN juga dihapus. Ya. Sudah, Pak. Ya, kita punya data ini dua set data ya, dua set data. Kalau kita ketemu soal, ini kan data di sana kan di BPS kan macam-macam ya, kayak tadi Mas Tadi itu ya. Ya, Mas Tadi itu datanya macam-macam, ada yang penghitungan ini base year-nya kapan, penghitungan ini base year-nya kapan gitu. Jadi kita nggak tahu nih kita mau pakai yang mana kalau punya series yang berbeda. Anggapannya kita punya dua series. Ya, ada yang base year-nya di tahun 2007 sampai 2010 dengan ini angka di angka D6 sampai dengan D9, tapi juga punya angka yang base-nya tahun 2010 sampai indeks harga di tahun 2021 dari D10 sampai dengan D21 ya. Semisal kita mau disuruh melakukan penilaian menggunakan indexing, kalau dia harga 1 miliarnya di tahun 2015, berarti kita hitung di 2015, Mbak. Coba 2015. Nah, kalau kita penilaian di tahun 2015, ini kok copy. Yang kanan dihapus saja. Ini saya nggak lihat datanya benar apa salah, tapi kita latihan nih. Kalau di 2015, ada mesin, harga peralihannya 1 miliar, NRC-nya berapa? Kita melakukan penilaian di tahun 2021. Nah, coba. Di situ ada 1 miliar. Tulis, Mbak Hana. 1 miliar. Nah, kalau yang nggak paham, pokoknya kita langsung praktek. Ya. Nggak apa-apa. Pokoknya sampai kalian paham. Sampai kalian paham. Kita disuruh menghitung tadi ya, NRC di 2021 Januari. Makanya saya tegaskan Januari. Biar kalian nggak bingung. Kenapa kalau saya bilang 2021 Desember, mungkin bingung. Berarti include di yang 142-nya yang di 2021 saya ikutkan. Karena kan mungkin itu baru berapa bulan tuh, belum bisa fix ya. Tapi kalau Januari 2021 berarti indeks harganya cuma berlaku sampai dengan 2020. Benar nggak? Karena Januari. Nah, inflasi yang dipakai kan Desember 2020 sampai dengan ke belakang. Nah, berarti kalau kita ngitung di situ, di angka 2021-nya nanti kita dapat angka, rumusnya adalah 142, ya. Nah, indeks harga tahun 2020 dibagi indeks harga tahun 2015 dikali harga perolehan di tahun 2015. Jadi NRC sekarang nilai mesinnya berapa? NRC-nya di tahun 2021 1,1 M. Nah,
Pertanyaannya sekarang, saya punya mesinnya, ada kasus lagi di penilaian yang sama, ada mesin harganya 500 juta, tapi dia di tahun 2007, atau di tahun 2008, anggap aja 2008. Nah, di situ 500 juta. Dikasih koma, biar jelas. Nah, berapa nilai NRC tahun 2021? Nah, kan tanya Mbak Hana. Pertama, nah, kalau kita ngitungnya langsung satu step, itu nggak bakal bisa. Karena base year-nya kita apa? Yang kedua, 2010. Berarti cara yang kita lakukan, jadikan 500 juta itu menjadi harga atau NRC di tahun 2010. Akhir, berarti kan 2010 akhir, anggap aja Desember. Berarti kita include-kan di sana, di 2010 yang 117. Nah, di situ juga nggak apa-apa. Angkanya berarti berapa? Di situ NRC-nya 117 dibagi 105 dikali 500. Nah, tapi ini 561 itu adalah harga di mana? Tahun 2010. Kalau 2021? Dihitung lagi, Pak. Nah, coba. Nah, benar apa salah? Pertama, Mbak Hana. Kira-kira yakin nggak? Base year-nya kapan, Mbak Hana? Base year-nya 2010, Pak. Nah, base year 2010, angka yang kita pakai seri yang kedua apa seri yang pertama? Seri yang pertama 2008 itu ya, Pak? Berarti pakainya adalah 2010-nya adalah 100 di tahun 2010. Nah, makanya di situ F. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya saya punya 500 juta di tahun 2010, ini kan 561 di tahun 2010. Jadi base year-nya 561 adalah di base year tahun 2010. Angka 561 ini ya berarti di bawah ini juga bisa 561 sebenarnya. Ya karena kan sama kan ya, 561-nya sama antara di atas sini sama di bawah. Kalau saya hitung tahun 2021, ya base year-nya yang ini yang bawah, seri yang kedua yang dipakai bukan seri yang pertama. Nah, ada yang masih belum paham? Mau bertanya, Pak. Wah, ini kan baru indexing kita loh. Ya, siapa nih? Saya, Pak. Siapa dulu? Oke, Mbak Nabila, silakan Mbak Nabila. Gimana Mbak Nabila? Jadi untuk base year index itu nggak harus 100 ya, Pak? Nggak harus. Base index itu kapan saya menganggap angka awalnya. Kalau angka awalnya 100 artinya 100%. 100% berapa sih? 1. Jadi harga D itu adalah 1. Artinya kalau misalnya harganya 1000 kali 1. Berarti angka di sana base-nya 1000 kali 1 berarti nggak ada perubahan aslinya. Jadi indeksnya kapan? Nah, makanya ada 2 seri ini. Seri yang pertama adalah ini. Ini seri yang pertama. Seri yang pertama yang 2007 2010. Jadi kalau saya punya penilaian saya punya 2 indeks, dua data misalnya di BPS dengan dua jenis base year misalnya. Mungkin yang seri pertama bukan 2007 sampai dengan 2010, mungkin 2007 sampai dengan 2015 misalnya. Kan kepotong ya. Terus yang kedua 2010 sampai dengan 2021. Ya punya 2 indeks gitu. Punya 2 indeks harga konsumen. Maka kalau saya mau melakukan penilaian tahun 2021, maka jadikan dulu 2008 menjadi harga atau NRC tahun 2010. Karena indeks pertama sama indeks 2 nggak nyambung. Base year-nya beda. Ya, base year-nya beda. Jadi 2007 base year-nya 100, kalau 100 di 2007, di 2010 berapa? 117. Jadi kalau punya uang 1000 di tahun 2007, di tahun 2010 uang itu seolah-olah nilainya 100 atau 1170. Nah, kalau kita punya uang 1170 di tahun 2010, nilainya berapa di tahun 2021? 1170. Loh, di tahun 2010 itu sama dengan 100, maka
Di tahun 2020 tinggal dikalikan aja 142 tadi. Ya, 142. Jadi modelnya ya ini kan sebenarnya angka ini dari mana ya? Dari mengindekskan dari 2008 menjadi 2000 harga 2010. Ini harga 2010 nih, ya. Jadi kalau punya uang 500 juta di tahun 2008, 2010 uangnya jadi berapa? 561.800. Kalau di 2021 gimana? Ya karena ini jadikan angka base year-nya, maka saya akan tulis 2, tinggal rumus yang kedua. Jadi kita jadikan dulu kalau punya 2 indeks kayak gini, berjenjang, nggak bisa satu kali. Ya, nggak bisa satu kali. Sharingnya bisa saja nih ya, Mbak. Sharingnya bisa saja. Coba di insert di atas 10, Mbak. 10 insert. Di 10, kolom ke 10, di insert. Insert satu kolom. Nah, anggap aja ini 2011 juga punya indeks. 2011 misalnya, klik 2011. Nah, ini bukan itu tadi. Sorry, bukan itu, bukan. Tadi udah benar. Insert aja, insert di atas 2000, di atas kolom. Nah, itu insert. Nah, indeks pertama tuh sampai 2011. Coba 2011 klik di situ. Enggak, bukan itu di bawah. Yang kolom 10, C10. 2011, misalnya di 2011 inflasinya 5%, maka hitung indeks harga tahun 2011 sama dengan D9 ditambah 5% kali D9. Kali 5%, oke. Nah, kalau punya kayak gini, kita punya pilihan nih. Punya pilihan. Coba insert lagi di antara 11 sampai 10 di insert. 11 diklik insert. 11. Kolom row 11 bawahnya, Mbak. Nah, sebenarnya kita nanti ini saya nggak ngecek ya di tahun 2011, coba Mbak klik 2011. Yang D13. Klik D13. Klik D13 saja bukan kalau. Nah, itu. Nah, angka ini kita nggak tahu ya. Harusnya ini benar nanti nyambung harusnya. Kalau angka inflasi di sini sama dengan di sini harusnya ketemunya sama. Saya nggak tahu nih indeksnya harusnya kan di sini berapa persen, saya nggak tahu nih. Berarti inflasinya di sini kan 3,79 ya. Nah, di sini kasus 123 diganti, Mbak, yang D10. Nah, diganti 5% 3,79. 5% diganti 3,79. Biar angkanya sama nih. %. Untungnya ada dua cara. Jadi base year indeksnya di tahun 2010 apa di tahun 2011. Ada dua cara. Angka 500 tadi. Kita tahu tadi 500 ngitungnya di 2010. Coba anggap saja, ya Mbak, kita ngitung 500 juta tadi di tahun 2011 berapa nilainya? Coba. Kita uji nih. Kalau datanya benar, biasanya harusnya hasilnya sama. Dibagi, nah, kali, nah, sama dengan 583.092 itu adalah harga di tahun 2011. Jadi klik lagi di bawah G13, angkanya 583, G13. Nah, 583, nah itu sama dengan itu. Berapa harganya di tahun 2021? Coba dihitung. Paling bawah di G23 sama dengan 142 ya, dibagi 103
kali 583. Nah, sama nggak? Kalau datanya benar, ya base year-nya ini mau seperti apa itu bisa. Tadi makanya saya samakan. Karena tarif inflasi di tahun 2011 itu adalah 3,79 ketahuan nih, ya. 3,79%. Nah, maka angkanya sama. Mau pakai dua cara. Kalau serinya ada seperti ini, kita punya dua cara. Jadikan di ujung yang sini, berarti melekatnya di sini, harga di tahun 2010, ini harga tahun 2011. Nah, ini cara ngitungnya tadi ya. Ketemu kan ya? Kalau 2011 ketemunya 583, kalau 2010 ini, tapi kalau ini ngitungnya kita benar, datanya benar, maka hasilnya akan sama. Ya. Jadi NRC-nya untuk yang 500 juta ini, mau pakai cara satu adalah yang pakai indeksnya di tahun 2010 tadi yang ini, atau pakai cara dua yang 2011 yang ini, ya, maka akan sama ketemunya 799, 166, 120. Kalau datanya benar. Nyambung, indeksnya nyambung. Baik, Pak. Bahannya udah senyum-senyum, berarti artinya udah wah, saya udah paham Mbak Eri gitu kan. Benar nggak? Gimana Mbak? Lumayan Pak. Nanti saya coba ulang lagi Pak. Ulang lagi. Nanti saya kasih tugas ya, kalian cobalah nanti ngitung-ngitung sendiri indeks harga yang tadi. Kalian cari data apa adanya, misalnya yang ini tadi ya, saya coba cari. Nanti kalian hitung sendiri di rumah lah, hitungnya berapa sih. Besok kita present coba ya, kita coba satu-satu. Ini sebenarnya metode paling gampang. Kenapa? Yang kita pastikan adalah indeks harganya saja, nilainya gampang. Ini dipakai, biasanya paling sering dipakai ketika yang kecil-kecil tadi ya, klep, terus cumamur, baut, ya nilainya berapa sih sekarang. Nah, tinggal yang fokus nanti di mana, yang susahnya di mana, di penghitungan penyusutannya, NRC-nya paling gampang. Tapi paling nggak satu masalah selesai. Kalau di penilaian ya, satu masalah selesai. Kenapa? Masalah pertama ada NRC. NRC kita punya metodologi yang kayak gini, gampang. Ya, ini jangan langsung dipakai semua ya, mentang-mentang gampang ya. Jangan dipakai semua. Karena kita kalau punya harga pasar, kenapa nggak kita cari yang itu? Ya, ini cuma salah satu yang biasa dipakai. Ya. Ada yang belum paham lagi? Ada yang belum paham lagi? Pakai trending ini? Pak, berarti nanti dikasih latihan soal seperti ini Pak ya? Ya, kita boleh. Nanti coba kita latihan soal untuk model kayak gini. Saya akan susun ya nanti antara hari ini atau besok saya upload. Ya, tapi ada yang sifatnya nanti kalau nggak salah ini juga dulu pernah sempat keluar model kayak gini. Jadi saya sebenarnya pinginnya kalian tuh nyari datanya udah di PPS di mana gitu, tapi nggak saya langsung berikan ini datanya gitu. Kalian nyari sendiri datanya. Nanti kalian olah sendiri, base year-nya kapan, saya nilai tahun berapa. Mungkin saya akan nyari nanti harganya itu coba saya cari misalnya harga tahun perolehan 1081 misalnya, 1981 misalnya. Nah, kalian pasti mau nggak mau harus bikin indeks sendiri tuh. Ya, bikin indeks sendiri. Nggak mungkin akan pakai data jadi gitu. Nah, untuk latihan kalian ya, latihan kalian. Kemudian akan keluar model-model kayak gini. Mbak Hana udah paham, kayaknya Mbak Nabila juga nggak tanya lagi. Mas Radit kayaknya juga tahu, ya udah paham. Yang lain? Pak, izin bertanya, Pak. Boleh, Mas Seno, silahkan. Ini Pak, saya mau memastikan dulu ya Pak, untuk yang misalkan pakai data yang inflasi gitu Pak, ada yang per bulan. Nah itu kalau kita kan tadi nyari yang di soal pertama itu Januari 2021. Nah itu kita makainya untuk inflasinya itu per tahun apa per bulan Januari aja ya Pak? Ya, makanya sebenarnya tadi kita kan melihatnya kenapa saya pakai soal Januari biar nggak banyak pertanyaan. Berarti kan pakainya yang sebelumnya. Nah, seandainya nanti bulan Juni, maka di inflasi tahun berjalan juga indeksnya pasti akan beda. Karena kan mungkin ada data inflasi di bulan-bulan tahun 2021 itu ada ya. 2021. Kalau mau ribet lagi sebenarnya gampang banget nih. Saya misalnya ini pengadaan tahun 2017 di bulan Maret gitu. Maka kalian tahun 2017 harus nyari sampai inflasi dengan bulan Maret. Makanya beberapa kita kasih kalau penilaian kayak gini rata-rata kita nggak memperhitungkan untuk yang di tahun basicnya, tahun dasarnya, tapi justru di tahun akhirnya kita memperhitungkan nggak misalnya saya karena penilaian tahun di bulan Juli maka kalian perhitungkan
inflasi berjalan dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni. Ya. Berarti totalnya gitu, Pak. Ya, jadi kenapa saya pakai Januari? Karena pasti akan melihatnya inflasi Desember sampai ke belakang. Desember 2020 sampai belakang. Jadi makanya pakainya inflasi 2020, indeksasi tahun 2020. Tapi seandainya saya bilang tadi penilaiannya misalnya di bulan sekarang ya, bulan Oktober tahun 2021, maka berarti kalian harus mencari data inflasi bulanan dari bulan Januari sampai dengan bulan September. Untuk bisa pakai indeks harga per Oktober 2021. Jadi nggak pakai tahun lagi. Nggak pakai tahun lagi. Tapi kalau untuk yang sampai dengan saat ini ya, pakai bulannya tadi. Berarti cari datanya inflasinya untuk bikin indeks harganya. Beberapa ini kalau datanya Mbak kan ada yang bulan nih. Januari, Februari ini udah ada. Ya. Tapi ngitungnya ya bulan kapan kita penilaian. Kalau penilaiannya bulan November ya berarti ngitungnya ke belakang. Ya. Karena kan ini November sedang berjalan penghitungan inflasinya kan. 1 November sampai dengan 30 November. Jadi kita nggak ngitung yang 144 nih misal contohnya Mbak di tempatnya Mbak Hana. Yang itu ya di 143-nya gitu loh maksudnya. Pasti yang sebelumnya karena harga terbentuk kan sekarang. Nanti kita baru lihat lagi yang selanjutnya kayak gitu. Tapi saya tadi nggak bikin ribet ya karena kita baru latihan. Kalau ribet lagi Mbak Hana lebih nggak paham lagi, nanti pusing lagi nanti. Ya, kita buat yang sederhana. Sebagai contoh tadi ada 2 metode untuk penilaian tahun 2008. Kalian mungkin bisa lihat lagi kalau seandainya tahun 2009 penilaiannya ya angka 600 juta misalnya berapa yang harus di ini. Dan indeks itu nggak akan menurut kayak gini ya yang kalian dapatkan di sana. Bisa aja indeks pertama 2007 100 yang punya Mas Radit itu ya. Sampai dengan itu titik potongnya di tengah-tengah bulan Juni ya Mas Radit tadi ya. Ya, itu akan ketemu data kayak gitu. Nah, kita gimana cara ngolahnya? Ya, ini kita justru ini yang asik sebenarnya. Kalau buat saya kalau main angka tuh asik. Ya. Itu Mas Eno. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, ada yang lain nggak apa lambat nggak apa, yang penting selamat kita. Ya. Pak, tadi berarti untuk yang kenapa bisa bertahap itu karena di data, misalkan di data PPS ini ada keterangan seperti ini gitu ya Pak ya? Ya, karena kita bisa ngitung kalau langsung sendiri bisa, tapi dengan inflasi. Nah, takutnya pada waktu ngitung inflasi kan datanya sudah sekunder, jadi kita komanya juga akan salah juga. Makanya paling enak kalau sudah ada data indeks harga di PPS, hitung aja ngikut apa PPS ya. Terus nanti kita ini tinggal nyesuaiin yang punya kitanya Mbak Hana. Jadi nggak ngitung sendiri untuk indeksnya, lebih aman. Saya bilang lebih aman kalau kita udah punya data indeks dari PPS atau dari mana gitu. Lebih aman. Walaupun misalnya mau ngitung sendiri gimana, boleh nggak Pak? Ya boleh aja. Kalau kalian punya data inflasinya semua, jadi itu pilihan-pilihan kita lah. Pilihan-pilihan kita. Nggak harus kita ikut, tapi kadang nyari amannya gimana sih gitu. Jadi ini bukan ilmu apa ya, ilmu pasti ya. Kalau penilaian ada artnya ya, carinya datanya kayak gimana, tapi pedoman-pedomannya harus tetap ada ya Mbak, jangan nanti ngasal ditanya. Oke, jadi apapun itu data itu ada di luar sana. Kalian ngolahnya gimana? Maka tadi saya bebaskan kalian untuk pakai data BI, data BPS, ya. Nah, nanti saya pakai data ini, bertanggungjawabkan data itu. Ya, nanti saya kasih tugas untuk kalian latihan. Nanti kalau sudah ada di Google Drive saya akan berikan. Tinggal bilang, oh ini sudah ada datanya. Silakan kalian menilai gitu ya. Pakai indexing, ada yang nggak pakai indexing misalnya. Nah caranya, saya nggak tahu data yang di luar seperti apa, ya kalian tinggal cari datanya. Yang paling asik itu nyari datanya nanti. Oke, sudah ya, kita balik ke selanjutnya. Kita balik ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya indexing. Ya, dari indexing ini dipegang saja rumusnya. Kalau kita contoh nih di indeks pertama enak ya, di indeks pertama cuma satu indeks saja, rumusnya juga gampang ya, ketika satu indeks saja. Nah, ada lagi yang cost to capacity ya, cost to capacity juga sebenarnya ini
kalau di dunia ini sebenarnya sangat susah ya, karena biasanya itu hasil penelitian untuk yang penghitungan X ya, exponential value-nya itu ya. Cuma biasanya berkisar antara 0,6 sampai 0,7 ya untuk mesinnya. Jadi ada kapasitas yang mungkin dalam tanda kutip nggak sebanding banget, tapi dia ada satu yang membuat eksponensial. Jadi kalau kita bandingkan antara kapasitas 1 dengan kapasitas 2 misalnya, itu nggak garis lurus dia modelnya, ya nggak garis lurus, dia eksponensial. Makanya beberapa nih pakai penilaian 0,6 ke 0,7 biasanya langsung given gitu. Kita harus nyari papernya biasanya. Kita harus nyari papernya. Nah kalau misalnya ini cari X-nya nih, misalnya ini sebagai contoh ya, dapat data mesin 1, mesin 2 misalnya. Kalau mesin 1 ukurannya adalah unit 1 misalnya dengan kapasitas 4.000, mesin 2 ada unit 2 ada kapasitas yang 3.000, harganya sekian, maka rumus X-nya berapa persen gitu. Saya dapat rumus X-nya berarti kita dapat value-nya nanti kan. Nah, ini sederhana juga. Jadi kalau kita mau menghitung misalnya ya sebagai contoh ada mesin dengan kapasitas 4.000. Ya, kebetulan di pasaran nggak ada yang kapasitas 4.000, tapi ada kapasitas 5.000 dan kapasitas 3.000 misalnya. Maka kita ngitung yang NRC untuk yang 4.000 berapa nilainya, ya, nilai NRC-nya. Maka kita hitung dulu dari data pembanding ini. Jadi pembanding, ini juga bilangnya pembanding ya, karena ini data pasarnya, unit 1 kapasitas sekian, harganya sekian, kita dapat nilai X-nya menjadi 0,71, tinggal masukkan ke rumus. Simpel sebenarnya. Tapi nggak simpel itu aslinya. Gitu. Kenapa? Karena nyari data itunya yang susah ya. Nyari data itunya yang susah. Apakah kita nanti misalnya ketika model seperti ini, apakah kita punya data pembanding atau pada pembanding, apakah kita juga akan pakai salah satu ataukah rata-rata? Misalnya nih, kita punya Q1, punya Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 misalnya. Masing-masing kan perlu kita bandingkan. Setelah itu kita ketemu X1, X2, X3, X4. X5 mungkin malah lebih dari situ, karena kombinasi. Ya, ketika Q1 sama Q2, Q1 sama Q3, Q1 sama Q4, Q1 sama Q5, Q2 sama Q3, Q2 sama Q4, Q3 sama Q5, terus Q3 sama Q4, sama Q3 sama Q5, tambah lagi Q4 sama Q5. Jadi jumlah sampelnya nanti banyak. Nah, mungkin kalau ketemu data seperti itu, X-nya pakai X rata-rata. Nah, karena di sini cuma ada dua data dianggapnya, maka sederhana rumusnya. Nah, bilang ini sederhana rumusnya. Nanti saya coba, kalau misalnya ada 3 pembanding ya, kalian hitung lagi ya rumusnya, berarti kita harus dapat X1, X2-nya berapa, X3-nya berapa ya, X4-nya berapa, X5-nya berapa, atau X11, X12, X12. Nanti metodenya seperti apa, kita beri bahas di selanjutnya. Tapi nanti saya berikan contoh juga untuk yang seperti ini. Ini contoh modelnya, kalian bisa di sana lihat. Yang penting dapat X-nya. Kalau dapat X-nya, kita punya variabelnya, maka cara ngitungnya gimana? Ya, tinggal dicari bahwa rumusnya adalah C3 sama dengan 121. Ini tadi ya, Q1, Q2 dikali komponen ini. Rumusnya nggak bingung ya dari sini ya. Itu C1 gimana sih Pak? Nah, ini matematika tingkat dasar. Kalau ini pindah ke sini jadi apa? C1-nya pindah ke kanan. Ya, misalnya. Minus bukan Pak, nggak minus. Kalau ini kan bukan pertambahan ya. Berarti dia menjadi pembilang. Benar nggak? C1-nya pembilang. Jadi tinggal dipakai di sini juga sama. Pakai di sini. Jadi pembilang, C3-nya berapa? 4.000, 5.000, kali 0,71. Kalkulator dapatlah C3 ada NRC-nya adalah 145,945. Ini kalau saya sih paham banget lah. Karena yang paling nanti mungkin lebih ke mana, kalau pembandingnya lebih dari 1, perlakuannya gimana gitu. Cuma nggak ada yang cara yang ini paling bagus tuh nggak ada ya. Ini paling bagus, ini paling ini. Cuma mengeksplor artnya kalian di mana sih gitu, kreativitas kalian gimana. Penilai itu rata-rata kayak gitu. Tapi kreativitas yang bisa dipertanggungjawabkan gitu. Jadi bukan berarti salah gitu, enggak. Tapi kita harus nanya, kenapa kok pakainya ini? Nah paling enak kalau kita mendasarkan kreativitas itu pada teori.
Ketika kita punya X lebih dari 1, teorinya apa? Teorinya dari statistik ada berapa yang dipakai? Modus, median, sama min. Ya, statistik cuma 3 tadi ya. Untuk expected X-nya itu apa gitu. Maka mau pakai modus, mau pakai median, atau pakai min. Pakai modus berarti nilai yang paling sering muncul, median nilai tengah, ya, terus min rata-rata. Jadi kita mendasarkan itu, bukan pakai perasaan. Jadi ketika kita menggunakan asumsi, ada teorinya. Teorinya apa sih? Oh, ini teorinya. Nah, ada macam-macam di sini terkait dengan Lang method, misalnya sudah diketahui penyesuaian dikali 5,5. Ini given biasanya. Nah, tapi given ini tadi, ya kalau di soal ya gampang lah nanti kalau di soal. Ketika penyesuaian dikali 5,5 dan biaya perawatan 6 juta, maka nilai estimasinya ada berapa? Nah, jadi Lang method itu modelnya dia sudah ada koefisiennya, koefisien atas penyesuaiannya. Ketika kita punya peralatan dan biaya peralatan sekian, biaya seluruh peralatan berapa? Ini kalau kita punya dasarnya. Biasanya kalau kayak gini ya ada hitungannya, ada papernya. Tapi kalau soal ya udah diketahui 5,5 berapa, tinggal dikalikan. Sama kalau soal kita bilang ada nilai sewa sekian, gymnya sekian, dapat nilainya nggak? Dapat, tinggal dikalikan. Tapi dapetin gym, nah itu pelajaran yang lain lagi, benar kan? Mendapatkan Lang factor method, ya itu berarti nanti mungkin kalian S2 baru dapat ini cara untuk Lang factor method, untuk hitungnya gimana, metodologinya, penelitiannya seperti apa. Ya. Tapi kalau soal given, mungkin ada paper yang lain juga bisa. Nah kalau ada lagi model N factor method, multiplier, untuk tiap peralatan berbeda-beda. Ya. Untuk pompa sekian, untuk tangkinya sekian. Ketika kita punya 2 komponen utama, ya ternyata untuk pompa beda multipliernya dengan untuk tangki, ya. Nah kita tinggal pompanya dikali 8 misalnya, multipliernya kalau tangki kali 5, maka estimasi biayanya sekian. Ya, itu sebagai contoh. Ya. Jadi memang di sini given ya, memang di sini given. Nah justru kalian nanti kalau misalnya saya penasaran, wah itu topik kalian untuk bikin jurnal dan sebagainya ya. Cuma kalau dengan mata kuliah yang kita sekarang mungkin belum sampai ke sana. Gitu. Kalau tanya, Heri udah pernah melakukan nggak? Ya saya nggak mendalami ini, Jadi ketika saya mungkin kalau nanti kalian ngambil yang benar-benar valuation model kayak gitu ya, property valuation mungkin akan dapat ya mata kuliah model-model seperti ini. Kalau saya dapatnya apa dulu? Saya dapatnya lebih ke kayak business analysis, ya. Terus forecasting saya dapat. Makanya saya lebih senang main di mana? Di pendapatan. Ya, business forecasting, terkait dengan nanti kita bikin DCF. DCF sebenarnya siapa sih? Discounted cash flow. Forecasting juga memperkirakan pendapatan dan biaya-biaya di masa yang akan datang. Jadi forecasting sebenarnya. Ya, kita pendapatan biaya itu banyak. Yang DCF forecasting. Saya suka dulu. Saya dulu ingat banget proyek saya itu seandainya misalnya Indonesia bikin reaktor nuklir gitu misalnya. Di satu pulau saya waktu itu bikin papernya alhamdulillah dapat nilai bagus ya. Dapat nilai bagus dari dosen, dari profesor. Ya tadi pendekatan yang forecasting saja berdasarkan data apa? Data 5 tahun terakhir yang beberapa reaktor-reaktor di luar dan kita tambahin dengan biaya-biaya kita seperti apa yang muncul gitu. Nah, tadi mereka lihat listening kita kenapa mengincludekan ini, mengekskludkan ini misalnya. Kita kasih listening tadi, ya, listeningnya. Mereka susun nilai listeningnya, hitungannya nggak terlalu sebenarnya. Nah, kita sudah bicara tadi panjang lebar NRC, di topik selanjutnya ada penyusutan. Nah, ini yang kemarin dibedakan antara akuntansi dan appraisal. Bisa sejalan? Mungkin bisa secara teori saja, prakteknya enggak. Karena akuntansi sendiri punya metodologi hanya untuk pembebanan biaya. Dia memperhatikan kondisi. Misalnya satu mesin mau dipakai setiap hari, mau dipakai seminggu sekali, ya, ketika dia secara teori punya masa waktu 20 tahun, maka penyusutannya per tahun adalah
berapa persen? 5%. Ya, kalau pakai garis lurus. Kalau modelnya saldo menurun, beda lagi. Kalau misalnya proporsional, seperti apa? Ya, jadi itu nanti akan beda-beda. Tapi kalau appraisal gimana? Appraisal melihat dari secara fisik, ya keusangan dan secara keusangan fungsi dan ekonomis, tiga tadi ya. Tiga tadi yang dilihat. Jadi nggak terpengaruh terkait dengan pencatatan atau pembebanan biayanya. Karena dilihat di sini, ketika kita bicara penghitungan fisik itu lebih gampang sebenarnya. Yang susah di mana? Fungsi dan ekonomi. Karena kalau fisik sebenarnya perkiraan untuk penghitungannya berapa adalah untuk memperbaiki kecacatan fisiknya itu perlu biaya berapa, maka dapat ya. Angkanya dapat. Misalnya satu mesin rusak. Sebenarnya cuma rusaknya karena ada satu part yang rusak ya. Maka mungkin penghitungan fisiknya adalah ya memperbaiki part itu gimana biar jadi refurbish biar jadi bagus gitu. Maka itu kita anggap sebagai nilai dari penyusutan fisiknya dia. Atau satu mesin kadang karena melihatnya dia masih berjalan baik-baik aja, penyusutan fisiknya dari mana? Ya kita hitung dari kapasitas produksi. Nah dalam hal ini itu agak sejalan dengan nanti kalau kalian baca cost accounting. Karena cost accounting itu pembebanan biaya untuk penghitungan misalnya HPP itu beberapa juga menggunakan pembebanan biayanya untuk mesin itu menggunakan metode kuantitas. Jadi bukan garis lurus tapi kuantitas. Nah itu mungkin akan setara dengan kita ketika kita menguntungkan penghitungan penyusutan fisik berdasarkan dari kuantitas terpakai. Jadi agak setara. Di sana agak bersilangan antara akuntansi dengan dengan penilaian. Ya pada waktu kita belajar cost accounting. Ya, nanti mungkin kalau lanjut ke S1-nya akuntansi akan belajar cost accounting. Saya juga dulu lanjutnya akuntansi jadi paham cost accounting. Ya, nanti penghitungan HPP-nya, harga pokok penjualan dari suatu produk, dasarnya adalah itu. Ya, penyusutannya juga akan beda lagi sebenarnya. Tapi biasanya kalau modelnya seperti itu, maka nanti angka akumulasi penyusutannya juga berdasarkan dari produksi juga. Jadi dia pembebanan atas biaya penyusutan mesinnya untuk penentuan HPP. Nah, penyusutan fisik berarti apa di sini? Karena keausan, penyusutan pelahan bahan-bahan faktor jenis. Jadi kita pola ininya dari pengamatan fisik secara fisik dari kita. Ya, makanya di sini ada bisa pakai observasi, total use, sama age life. Metodenya kayak gini. Ya, yang sejalan nanti yang mana mungkin age life ini juga sejalan dengan akuntansi. Tapi saya jarang pakai ya age life. Observasi tadi ya misalnya dari fakta di lapangan, terus biaya perbaikannya berapa kalau ada kerusakan, kita dapat angka penyusutan misalnya. Nah, untuk masalah masa manfaat, kita akan pakai rumus yang seperti ini. Penyusutan fisiknya dari mana? Masa penggunaan dibagi masa manfaat normal. Kayak garis lurus seolah-olah akumulasi penyusutan. Ya. Kalau sudah ada perbaikan, rumusnya masa penggunaan, masa manfaat normal ditambah tambahan masa manfaatnya tadi. Ya, penambahan masa manfaat. Dalam hal ada penambahan masa manfaat atau sisa masa manfaat normal. Ya. Kalau ada penambahannya. Ini juga masa basic juga sama, umur efektif kurangi umur fisiknya. Kalau ada nanti sisa umur fisik sama. Jadi ini kalau yang ini baseline-nya adalah apa? Baseline-nya kalau yang ini biasanya kuantitas produksi maksimal. Ya. Kalau yang sini adalah umurnya. Ya. Jadi sebenarnya ini sama ini agak sejalan, ya, agak sejalan, cuma baseline-nya beda. Yang satu adalah produksinya, masa manfaatnya, yang satunya lagi adalah umurnya. Ya. Sebenarnya sama, sebenarnya itu juga nggak terlalu ini. Fisik itu lebih gampang, ya. Terus ada lagi yang sifatnya dari curable sama incurable-nya. Ya. Pertama misalnya adalah penyusutan curable dan incurable dari biaya reproduksi barunya. Ya. Nah kalau kita udah punya biaya reproduksi baru, ngapain kita dapat ini? Kan jadi ngitung ulang ya. Itu udah punya ini. Terus dapat ini. Ya, caranya gimana total penyusutan fisiknya? Ya kita malah sudah nyari total penyusutan fisik biar bisa tahu ya. Nanti kita tahu reproduksi barunya seperti apa ya. Jadi kalau misalnya punya ini ya nggak ada masalah juga. Ya curable sama incurable-nya. Kita juga hitung berdasarkan ini juga observasi sebenarnya. Nah, tantangannya sebenarnya ini masih total use ya. Ini contoh-contohnya.
ketika kita dioperasikan selama 10.000 jam. Nah, ini ada dia beroperasinya sorry. Ada sesuatu. Saya nunggu, abaikan dulu. Kok jadi seperti ini? Ini ada masalah teknis. Jadwal bulannya sudah selesai nih. Mungkin kita lanjut nanti, kalian baca aja untuk ininya. Ternyata sudah selesai kita kan sampai 10.30 saking asiknya sama adik-adik ya. Nanti saya coba soal-soalnya terkait dengan penyusutan dan sebagainya, kita sambung penyusutan. Untuk yang soal saya berikan nanti, sekalian juga untuk penyusutan juga saya berikan, karena nanti kalian akan belajarnya di minggu depan sekalian, present ya, yang mau present, yang enggak saya nggak maksa, tapi biasanya kalau present itu lebih nangkep ya, salah mau benar. Oh ya Mas Adol, silakan ada pertanyaan Mas Adol sebelum kita tutup. Pak, izin menyampaikan Pak, kemarin atas nama Hero pada pertemuan ketiga belum hadir Pak di portal. Padahal seharusnya hadir Pak, tapi di portalnya dia terhitung tidak hadir. Pertemuan ketiga Pak. Kemarin saya cek, waktu aku ada infokan saja cara perbaikannya gimana ya sama saya. Kemarin Novel juga Pak. Waktu kemarin ya saya semua cek kok yang kemarin masih 0 kehadirannya, yang ada 0. Kita tanyakan ke apa akademik kalau misalnya perbaikan gimana. Kemarin aku cek pada waktu itu saya klik satu-satu. Baik Pak. Coba nanti ini lagi minta ke akademik ke saya langsung ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Oke. Mungkin sampai di sini pertemuan kita. Mohon maaf karena keterlambatan saya, jadi kita diskusinya masih ini, tapi nanti akan lanjut minggu depan ya. Oh ya, kalian juga sebelum meet kalau misalnya mau ada kelas tambahan, diskusi tambahan, beberapa orang nggak wajib, silakan saja ya konsul ya. Jadi Pak, kayak dulu waktu offline juga sama, beberapa ada yang minta kelas tambahan, tapi nggak wajib sifatnya, siapa aja yang ingin ikut dan tidak mempengaruhi nilai sama sekali. Tapi kalau misalnya konfirmasi bisa, misalnya Pak atur jadwal 1 jam aja Pak untuk konfirmasi 1, 2, 3, silakan saja. Oke, terima kasih sebelumnya, mohon maaf. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Bersama, mari. Terima kasih Pak.